Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, untuk pagi hari ini kita akan belajar desain grafis di pertemuan kedua ya. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pastikan sebelum memulai kegiatan, kalian sudah sarapan ya, agar kuat menghadapi aktivitas di pagi hari ini. Langsung saja, yang akan kita pelajari pagi ini adalah mengenai komponen desain grafis. Minggu lalu kalian pasti sudah mencari ya apa itu desain grafis dan fungsinya yang saya eh, sampaikan dalam bentuk tugas. Ya, ini saya review kembali mengenai desain grafis itu apa, yaitu sebuah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tipografi. Tipografi itu adalah tata tulisnya ya, atau penulisannya, baik itu tipe tulisannya ataupun tata letak tulisannya. Tipografi itu segala sesuatu yang berhubungan dengan teks atau tulisan. Kemudian mengenai fotografi, ini adalah teknik foto atau mengambil gambar dengan kamera, serta ilustrasi, yaitu gambar yang menjelaskan suatu kegiatan. Ilustrasi ini bisa dibuat dengan tangan ataupun komputer, yang dimaksudnya untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Jadi, desain grafis itu fungsinya sangat banyak dan beragam, yaitu menciptakan persepsi ya, dan juga persepsi akan suatu pesan. Jadi, desain grafis itu menggambarkan maksud, sebagai contoh, dalam bidang komersial itu sebagai bentuk komunikasi antara mungkin produsen dengan konsumen, yaitu sebagai media promosi produknya, memperjelas produknya sehingga konsumen tertarik untuk membeli. Nah, jadi seperti itu ya, gambaran desain grafis itu fungsinya banyak sekali di kehidupan kita. Contohnya seperti baliho, mungkin pamflet, itu contoh desain grafis yang sangat sederhana ya. Yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai komponen desain grafis. Ya, komponen desain grafis itu ada 6. Yang pertama, garis atau line, kemudian bentuk atau shape, ilustrasi atau gambar, warna dan gelap terang, teks, kemudian yang terakhir, ruang atau space. Keenam ini akan saya bagi menjadi 2 pertemuan ya, karena terlalu banyak jika saya masukkan ke dalam 1 pertemuan saja. Langsung saja, yang pertama adalah garis. Nah, pasti kalian sudah nggak asing lagi dengan yang namanya garis, ya kan? Ada garis lurus, garis melengkung. Nah, tarikan warna tertentu, ya cenderung hitam ya, tapi juga tidak menutup kemungkinan warna lain bisa digunakan, yang memanjang. Jadi tarikan warna tertentu yang memanjang, dan juga bisa diartikan suatu objek yang menghubungkan 2 titik, yaitu garis ya kan. Dari titik satu ke titik yang satunya lagi dihubungkan membentuk garis. Nah, setiap garis ini menimbulkan kesan psikologis atau persepsi tersendiri. Jadi, setiap garis yang kalian buat itu ternyata mengandung pesan tersendiri. Misal, garis yang berbentuk S. Nah, sering dirasakan sesuatu yang lembut, halus, dan gemulai. Jadi, garis yang berbentuk S itu melambangkan lemah gemulai, lembut, dan halus. Bandingkan garis yang berbentuk Z, ya kan, terkesan tegas dan kaku. Ya, bentuknya Z itu beda dengan S, di mana S lekukannya itu lebih halus, sedangkan Z itu bentuknya mematahkan, patah lekukannya. Nah, ini garis menurut cara membuatnya itu dibedakan menjadi 2. Jenis garis alami dan jenis garis buatan. Jenis garis buatan itu garis yang dibentuk oleh bentang alam ya. Contohnya barisan pegunungan itu kan membuat satu garis lurus jika dipandang dari kejauhan.
Atau mungkin jika kalian pernah ke pantai, antara langit dan laut itu membentuk suatu garis pemisah. Nah, itu jenis garis alami. Nah, jenis garis buatan yaitu jenis yang tentu saja dibuat oleh tangan manusia. Seperti kalian, ya kan? Membuat garis lurus, garis batas ketika menulis di buku. Nah, seperti itu. Kemudian, jenis garis berdasarkan arahnya itu dibagi menjadi 4. Lurus vertikal, lurus horizontal, melengkung, dan diagonal. Nah, setiap jenis ini memiliki pesan tersendiri. Lurus vertikal, tahu kan ya, garis vertikal seperti apa? Nah, itu menggambarkan stabil, tenang, kekuatan mewah, dan megah. Sedangkan untuk yang lurus horizontal memiliki makna konstan, tenang, dan datar. Kemudian untuk garis melengkung itu menggambarkan keluasan, lamban, irama, rileks, kehalusan, dan keanggunan. Kemudian garis diagonal itu adalah miring ya, atau bisa dikatakan seperti ini. Garis sisi miring segitiga ini diagonal. Kalau vertikal itu yang lurus ke atas. Jadi diagonal itu yang memotong biasanya. Nih, garis sisi miring segitiga yang diagonal. Nah, itu melambangkan makna tidak stabil, dinamika pergerakan, keraguan, dan ringan. Ya, bisa dihafalkan dan juga dipahami ya. Oke, kemudian berdasarkan gaya garis, jadi macam-macam garis itu ternyata banyak ya. Nah, ini garis dibedakan berdasarkan gaya atau garis berdasarkan stylenya ya. Itu ada style continue. Kemudian, ini contohnya nanti ada ya di akhir. Kemudian continue, itu melambangkan ketajaman konsistensi. Kemudian ada putus, ya, titik-titik, yaitu garis yang putus-putus, titik-titik. Ya. Itu melambangkan keraguan, ketakutan. Jadi kalian yang selalu merasa takut atau keraguan, gambaran kalian adalah garis titik-titik atau dot dash. Nah, kemudian garis dots itu melambangkan keteraturan, seimbang, tidak jelas. Kemudian ada kaligrafi, itu lembut, ramah, damai, natural. Nah, selanjutnya bisa dibaca sendiri ya. Nah, ini contohnya ya, yang atas ini garis lurus, ini garis dot dash ya. Nah, dot dash itu bukan garis titik-titik. Kalau garis titik-titik itu namanya garis dots ini. Ya, ini garis dot dash. Jadi garis lurus dipisahkan titik, lurus dipisahkan titik, lurus. Nah, ini dot dash. Nah, untuk yang kaligrafi itu seperti ini. Ya, yang ini adalah zigzag yang paling bawah. Yang dots itu yang ini. Nah, tadi ada apa saja ya? Saya kembalikan slide-nya. Nah, ekspresif. Nah, ini ada ekspresif. Nah, sesuai urutan ya ini ternyata contohnya sesuai urutan. Ya, jadi ini continue. Ini kemudian yang kedua itu dot dash. Ini garis melengkung biasa. Kemudian ini garis dots. Kemudian ada kaligrafi ya. Yang 4 ini kaligrafi. Yang ini adalah ekspresif. Jadi ini continue, dot dash, ini garis melengkung biasa, ini garis dots, ini garis kaligrafi, ini continue, maaf, ini ekspresif, yang ini zigzag. Oke, selanjutnya berdasarkan ujung garis. Ya, jadi garis itu yang ada ujungnya memiliki makna tertentu juga. Yang pertama ada tumpul, itu menggambarkan perdamaian dua elemen. Kemudian lurus, menggambarkan ketegasan. Kemudian ada anak panah, arrow, keteraturan, arah, dan kaku.
Kemudian selanjutnya ada kotak yang melambangkan menyejukkan dan lugas. Kemudian lingkaran, yang terakhir adalah objek tertentu. Jadi ini objek tertentu. Nah, contohnya di selanjutnya ini tumpul atau round ya. Di ujungnya ini nggak lurus tapi melengkung sebenarnya. Kemudian berujung lurus. Nah, ini lurus berarti ya. Nggak melengkung seperti yang pertama. Nah, kemudian berujung anak panah, berarti ujungnya berbentuk anak panah. Ini berujung kotak, dan ini berujung lingkaran. Dan yang terakhir, berujung objek tertentu atau objek anchor. Objek anchor. Jadi bisa saja bentuknya tangan ataupun bulan, jadi bebas ya bentuknya berujung objek tertentu. Kemudian perpaduan garis vertikal dan horizontal. Nah, ini contohnya perpaduan garis vertikal dan horizontal. Ini bergabung, ini saling menimpa. Itu melambangkan kuat, tegas, lugas, dan formal maknanya. Nah, ini perpaduan garis diagonal, jadi garis miring ya, saling berpotongan ya kan. Itu melambangkan ketidaksamaan, perbedaan, konflik, kebencian, larangan, dan pantangan. Kemudian perpaduan antara garis kurva ya, garis kurva. Itu ada setengah bulat, bermakna kokoh, spiral pegas, sarana menghipnotis, memunculkan ide baru. Jadi ini jenis garisnya, kemudian maknanya ya. Kemudian ada gelombang, itu melambangkan kelembutan, aliran tenaga atau daya, dan spontanitas. Nah, ini berbentuk spiral. Jadi garis kurva itu seperti ini ya, yang berbentuk spiral, melengkung. Kemudian bergelombang, untuk gelombang, ada bukit dan lembah. Kemudian berbentuk kurva, dan ini berbentuk lingkaran garisnya. Jadi ini garis perpaduan ya antara garis kurva. Nah, ini kemudian ada pertemuan garis yang membentuk sudut. Itu ada fillet, chamfer, scallop, dan sub. Masing-masing memiliki makna tersendiri dan bisa dibaca di sini. Nah, ini sudut tumpul. Nah, ini garisnya membentuk sudut melengkung ya. Kemudian sudut patah, sudut cekung, bedanya dengan tumpul. Kalau tumpul ini ke depan ya melengkungnya, yang ini ke dalam. Kemudian sudut siku-siku. Jadi membentuk 90 derajat sudutnya. Aja. Masing-masing ini memiliki makna, seperti di slide sebelumnya. Yang fillet ini berbentuk tumpul ya. Fleksibel, keindahan, dan keraguan. Kemudian chamfer, sudut berbentuk patahan, energi kritik, dan kuat. Dan ada sharp membentuk sudut secara pasti. Itu kepastian ketegasannya 90 derajat itu yang sharp. Ya, seperti itu. Nah, ini garis yang membentuk gelombang secara berulang ya. Itu pengulangan bentuk pola garis secara kontinu. Jadi gelombang itu adalah pengulangan bentuk garis secara berulang, yang sehingga dinamakan gelombang. Nah, pengulangan bentuk pola tidak beraturan menunjukkan energi semangat tinggi. Jadi maknanya pengulangan bentuk pola tidak beraturan ini menunjukkan energi semangat tinggi. Sedangkan pengulangan bentuk pola garis secara kontinu itu dapat menunjukkan kesan yang stabil, irama, kegigihan. Jadi yang kontinu beraturan, gelombangnya beraturan, itu bermakna stabil, irama, kegigihan. Sedangkan pengulangan bentuk atau gelombang yang tidak beraturan, itu menunjukkan energik dan semangat tinggi. Jadi kalian yang masih remaja itu pola gelombangnya tidak beraturan karena masih semangat tinggi. Nah, ini pola garis yang berulang. Jadi polanya itu sama ya di setiap bagian.
Ma- Nah, ini berulang. Nah, untuk yang tidak beraturan itu bentuknya, misal ya, ini dari melengkung ke bawah, kemudian melengkung ke atas lagi, melengkung ke atas lagi, ke bawah lagi, ke bawah lagi, ke atas lagi. Bentuknya tidak beraturan dan bentuknya tidak enak dipandang seperti yang beraturan seperti ini. Nah, kemudian tadi garis sudah selesai, sekarang komponen desain grafis yaitu bayangan atau shadow. Nah, teknik bayangan ini atau shadow itu memberikan pesan keselarasan, sederhana, dan teratur. Dan jadi kayak kalian menggambar, kemudian kalian memberikan kesan ada bayangannya, itu memiliki makna selaras, sederhana, dan teratur. Nah, ini contohnya objeknya yang menggunakan bayangan. Ini objek nyatanya, kemudian bayangannya ini ya. Kemudian ini huruf A-nya ini memiliki bayangan, jadi terkesan lebih selaras, sederhana juga. Oke, sekian materi hari ini. Untuk materinya silakan dirangkum dan jangan lupa untuk absen. Nanti untuk link absen saya kirimkan di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.